Ngira pelatih lawan cuman bisa pakai taktik parkir bus dan taktik rebahan khas Asia, padahal taktik timnya sendiri tanpa dia sadari itu ciptaan pelatih yang dia anggap remeh. Dark Hair Tactical Genius Part 7. Setelah babak pertama selesai dengan skor kacamata, si Ten Hag langsung memarahi para pemain MU yang tidak bisa mengalahkan tim yang cuman dari divisi 3. Bukan cuma tidak bisa mengalahkan Bolton, tapi mereka juga kalah dalam penguasaan bola dan juga shooting. Jangan sampai nama MU semakin ternodai. Di babak kedua nanti, ayo bermain sambil mempertaruhkan nyawa kalian. Teriakan para pemain MU pun langsung bergema di dalam locker room itu. Sementara di ruang ganti pemain Bolton, si Victor Johnson yang disuruh Jungwoo untuk masuk di babak kedua terlihat tidak percaya diri karena harus mengisi kekosongan di bek tengah. Dia bukanlah Ruud Gullit, seorang pemain Belanda yang bisa bermain di berbagai posisi. Saat Jungwoo bertanya apakah si Victor telah melupakan latihannya, si rambut pirang itu menjawab kalau mana bisa dia melupakan latihan yang seperti neraka itu. Dia yang merupakan pemain cadangan terus saja dilatih dengan partner yang berganti-ganti dari posisi yang berbeda. Setelah mengatakan itu, si Victor Johnson langsung tersadar dengan semua latihannya dan tujuan Jungwoo selama ini. Sambil menepuk pundak si Victor, Jungwoo mengeluarkan mata julingnya dan berkata kalau latihan yang dia berikan kepada si Victor selama ini sengaja agar pria itu bisa menjadi pemain multiposisi. Kau selalu rajin mengikuti pelatihan beratku apapun jenisnya. Apa kau sungguh merasa kalau sampai saat ini pelatihan itu sama sekali tidak bermanfaat untukmu? Secara lantang Jungwoo mengatakan kalau si Victor memiliki potensi kemampuan yang cukup untuk menjadi pemain seperti Ruud Gullit. Dan perannya di babak kedua nanti itu sangat penting demi menjalankan taktik rotasi. Satu pemain pun kembali terhasut oleh rayuan dari mulut si Little Ma itu. Begitu memasuki babak kedua, Jungwoo langsung memasukkan dua pemain sekaligus. Victor masuk menggantikan Dominic Shield sementara Dennis menggantikan Perez. Dignity yang melihat si Victor ada di lapangan langsung merangkulnya sembari sedikit menggodanya yang terlalu betah duduk di bangku cadangan. Tapi di raut mukanya tidak menunjukkan sedikit pun perasaan senang. Karena dia yang sudah berbulan-bulan tidak dimainkan, tapi giliran dimainkan lawannya malah MU. Setelah si Victor memasuki lapangan, para Wanderer Junior langsung mengganti papan kartu mereka menjadi bergambar kelinci. Tiba-tiba para pemain Bolton kembali melakukan rotasi yang ngebuat para pemain MU kebingungan. Kali ini Quick Floyd yang sebelumnya menjadi bek tengah berdiri di posisi penyerang garis depan. Melihat perubahan itu, si Marco menyadari kalau saat ini Bolton menggunakan formasi 4-3-3. Dan dengan analisanya, si Ten Hag mengatakan kalau pergantian si Quick menjadi penyerang itu cuman hanya akan menimbulkan sedikit kekacauan. Mengingat kemampuan dribblenya yang hanya sekelas liga menengah ke bawah. Dia juga beranggapan kalau pergantian itu dilakukan karena mereka kekurangan bek tengah. Jangan sampai terjebak taktik tipuan itu. Meski terlihat meremehkan permainan klub Bolton, tapi dalam hatinya sebenarnya si Ten Hag ini sangat kesal dan gelisah dengan formasi dari lawannya itu. Apalagi dia masih tidak menemukan tanda khusus dalam perubahan rotasi mereka. Tapi saat layar monitor kembali menunjukkan gambar kelinci, di sanalah si Ten Hag tersadar kalau selama ini Jungwoo menggunakan anak-anak sebagai bagian dari strateginya. Kenapa malah aku yang tergoyahkan dengan tipuan mereka? Aku harus tetap fokus, lagian kami yang memimpin pertandingan ini. Di dalam lapangan terlihat Garnacho yang membawa bola memasuki pertahanan Bolton seorang diri. Begitu dia masuk kotak penalti, Dennis langsung berlari menghadangnya. Tapi dengan jeniusnya, Garnacho melakukan back pass ke Anderson yang ada di belakangnya. Dan orang itu pun langsung melakukan ancang-ancang. Dan boom, sebuah tembakan langsung melesat menukik ke arah kiri gawang. Sang kiper yang melompat terlihat tidak bisa menjangkau bola itu. Tapi tiba-tiba seseorang pemain langsung melompat dan menghentikan bola itu menggunakan wajahnya. Para Wanderer langsung bersorak atas aksi heroik pemain itu. Dan ternyata itu adalah Victor Johnson. Para komentator bahkan memuji kesigapannya dalam melakukan super save meski baru di pertandingan ini dia dimainkan.
Begitupun juga dengan Jungwoo dan Haewon yang langsung bersorak di pinggir lapangan memuji habis pemain berambut pirang itu. Bahkan Jungwoo menjulukinya sebagai Ruud Gullitnya Inggris. Di saat si Marco terlihat gak habis pikir dengan Ma Jungwoo dan asistennya yang terlihat begitu heboh, si Nainhag malah terlihat sangat kesal, bahkan ekspresinya seperti lagi nahan berak 2 minggu. Dan secara tidak terduga si Nainhag langsung berteriak menyuruh para pemainnya untuk memajukan garis penyerangan supaya bisa secepatnya mencetak gol. Di saat si Marco mempertanyakan keputusan pelatihnya yang terkesan terburu-buru itu, si Nainhag langsung memarahinya karena dia sudah tidak sanggup lagi melihat timnya diolok-olok oleh Bolton yang merupakan tim divisi 3. Di dalam lapangan, Garnacho memimpin para pemain lainnya untuk bermain lebih ke depan. Ryan Benedict yang mendapatkan bola langsung mendistribusikannya lewat umpan lambung. Bola melayang di atas pertahanan Bolton yang dipenuhi para pemain. Semakin bola mendekati permukaan, semakin ketat pula persaingan untuk memperebutkannya. Victor yang mencoba bertarung memperebutkan bola atas terlihat saling bertabrakan dengan pemain MU yang ngebuat bola itu melewati mereka begitu saja. Tapi untungnya di sana ada Dignity yang berhasil menyundul bola itu ke depan. Terlihat bola menggelinding ke arah Owen Precis. Dan tiba-tiba ketika Owen melihat ke arah depan, terlihat pertahanan MU yang hanya menyisakan penjaga gawang. Teriakan yang sangat keras langsung keluar dari mulut Owen memanggil nama Park Chung-ah. Teriakan itu bahkan ngebuat si Nainhag, Ma Jungwoo dan juga Park Chung-ah terkejut. Sebuah umpan lambung langsung Owen arahkan ke depan pertahanan MU. Dan Park Chung-ah pun langsung berlari mengejarnya. Dengan sangat panik, si Nainhag yang melihat itu menyuruh Garnacho untuk mengejar Park Chung-ah. Secepat apapun si pemain Asia itu, dia hanya sekelas Liga 3. Jika dibandingkan dengan Garnacho, bahkan si sprinter di Liga 1 saja bukan tandingannya. Tapi yang terjadi saat ini, semakin Garnacho mengejar Chung-ah, semakin tertinggal jauh dia di belakang. Dan pada akhirnya Chung-ah yang ada di depan gawang MU pun langsung menendang bola itu. Dan gol! Terlihat antusias dan tangisan dari para Wanderer yang menyambut akan gol itu. Seorang pemain yang sebelumnya diremehkan si Nainhag terlihat melakukan selebrasi usai mencetak gol. Dari terciptanya gol itu, para wartawan menyoroti kekalahan Garnacho dalam pertarungan adu sprint melawan Park Chung-ah. Si Nainhag yang mendengar itu terlihat sangat murka dan gak bisa membenarkan perkataan komentator yang menghina pemainnya. Meskipun di Liga Kelas 1 masih ada yang lebih cepat dari Garnacho, tapi membandingkannya bahkan mengatakan Garnacho kalah dari pemain Liga Kelas 3 itu tidak bisa dibenarkan. Mendengar asistennya menyarankan untuk melakukan pergantian pemain, si Nainhag malah terlihat semakin kesal. Menurut si Marco, Park Chung-ah itu terlalu cepat. Jadi jika MU ingin mengejar ketertinggalan dengan memajukan garis penyerangan, maka mereka memerlukan pemain bertahan. Dan Rafael Saran adalah nama yang dia rekomendasikan. Bacot! Bukannya menerima saran itu, si Nainhag malah memarahi si Marco dan bahkan sampai memakinya. Dia yang tidak mau memasukkan pemain inti lainnya buat melawan Bolton terus ngeluarin kata-kata tidak pantas atas saran dari si Marco itu. Si botak itu mengatakan saat ini MU masih unggul dalam penguasaan bola dan hanya tinggal mengatur garis pertahanan dengan baik. Di dalam lapangan, Park Chung-ah yang terlihat kecapean masih terus berlari tanpa henti. Tapi ketika Tobiar menyusulnya dan menyentuh pundak pemain bernomor 7 di hadapannya itu, tiba-tiba Park Chung-ah langsung berputar melayang di udara sebelum akhirnya menjatuhkan dirinya ke tanah. Dengan aktingnya yang kawakan, Park Chung-ah langsung menggeram kesakitan, sementara si Tobiar yang melihat itu seperti habis melihat seseorang yang tertabrak tronton. Padahal dia cuman menyentuhnya sedikit. Yang lebih kocaknya lagi, wasit langsung memberi pemain MU itu sebuah kartu kuning. Seolah tak mau kalah dengan akting Park Chung-ah, Jungwoo dan juga Haewon yang ada di pinggir lapangan terlihat menangis sembari menyuruh pihak medis segera masuk ke dalam lapangan. Melihat si Nainhag yang semakin kepanasan, Jungwoo dan juga Haewon pun langsung menyudahi akting mereka karena takut disundul oleh kepala botak pelatih MU itu. Kalau pengen nyundul cepetan sini maju, karena dengan begitu gambaranku pasti jauh lebih sempurna. Dan terlihat di atas tribun penonton si Pep Guardiola aja yang mulai tersenyum menikmati pertunjukan yang dibuat Ma Jungwoo.
Manajer pub tidak mengharapkan Bolton untuk memenangkan pertandingan, tapi yang dia inginkan adalah Ma Jung-woo bisa sedikit memberikan noda kepada mereka. Dan cara yang paling ampuh untuk melakukannya adalah dengan menghancurkan mental mereka. Itulah yang dilakukan Jung-woo bahkan sebelum pertandingan persahabatan ditetapkan. Meski menggunakan taktik membingungkan dengan beberapa kali berganti formasi, pada akhirnya paling banyak hanya ada 3 atau 4 formasi yang berhasil di pertandingan ini. Karena kalau mempersiapkan lebih dari itu, semuanya hanya akan menghabiskan stamina para pemain dan tidak akan berjalan secara efektif. Formasi yang digunakan Jung-woo sejauh ini ada 3 macam. Meski terlihat beragam, namun kesan keistimewaannya hanya bisa dimaksimalkan dengan kemampuan multiposisi. Pada akhirnya, formasi berdasarkan pertahanan dan jarak antara lini depan dengan lini pertahanan terlalu mengandalkan operan bola panjang. Jadi jika dijadikan taktik utama, itu tidak akan bisa mengalahkan MU. Dan taktik utama yang disiapkan Jung-woo untuk semakin mengacaukan mental MU adalah dengan formasi mematikan bergambar monyet. Para pemain Bolton kembali melakukan rotasi posisi termasuk Park Chung-ah yang berlari sambil tetap berakting seolah kakinya pincang. Kini terlihat 2 baris pemain bertahan dipasang seolah sedang memarkirkan bis. Park Chung-ah juga ada di sana tapi dengan kawalan 2 pemain MU untuk mencegahnya melakukan serangan balik. Ten Hag yang tidak mau timnya ditekan dengan cara seperti ini menyuruh para pemainnya untuk maju ke depan dan menyisakan 2 pemain belakang. Tapi Jung-woo yang melihat si Ten Hag terus menekan para pemainnya terlihat tersenyum puas. Karena dia meyakini ketika mental para pemain sudah berantakan, memberikan tekanan hanya akan membuatnya tambah hancur. Dan seharusnya jika si Ten Hag ingin merapikan penyerangan, semestinya dia secepatnya mengganti si Anderson. Dan benar saja si Anderson pun kembali melakukan pelanggaran dan memprotes wasit terhadap keputusannya itu. Sebuah kartu kuning akhirnya diberikan karena sikap tidak sportifnya itu. Dan bukan si Anderson saja, tapi si Jalal Ammar pun kena kartu kuning lantaran memaki wasit dengan kata-kata kasar. Mendengar si Ten Hag yang menuduh Bolton sudah membayar wasit karena memberikan 2 kartu kuning secara langsung, Jung-woo langsung mengangkat tangannya sembari berteriak memanggil wasit. Komentator menyoroti kekacauan dari para pemain MU bahkan tak terkecuali dengan manajernya yang kali ini mendapatkan teguran dari wasit. Dan dengan cerdik para pemain Bolton memanfaatkan itu semua dengan melakukan acting diving. Bahkan komentator memuji mereka dengan skill diving tingkat atas dan permainan sepak bola tidur khas Asia. Tapi si Pub yang mendengar itu malah memuji kejeniusan permainan Bolton. Justru mereka jauh lebih cerdas dan juga beringas. Mental MU hari ini sudah tidak bisa tertolong. Dia mempersiapkan taktik setelah sepenuhnya memahami klubnya sendiri dan juga klub lawan. Dia ternyata lebih baik dari apa yang aku pikirkan. Aku jadi mengharapkan aliansi kita di masa depan. Victor yang berduel di udara lagi-lagi memenangkan pertandingan itu. Bola langsung mengarah ke Log, tapi di sana sudah ada Akorpi yang mencoba menghadangnya. Meski Log mencoba menyelinap ke depan, tapi kekuatan lawannya itu terlalu besar untuk bisa dia lawan. Si Log yang kesal kemudian mengingat Park Chung-ah dan juga si Victor yang bahkan sudah 2 bulan tidak bermain, tapi mereka sudah menunjukkan permainan yang bagus. Dan seketika dia yang tidak mau kalah dengan kedua pemain itu langsung menyelinap ke depan melewati si Akorpi. Layaknya seorang jerapah kecil, si Log terus berlari mengejar bola dengan kedua kaki dan tangannya. Dan dengan gaya akrobatik khas jerapah sirkus, dia langsung menendang bola itu ke depan. Park Chung-ah langsung berlari menyongsong bola itu, tapi Benedict langsung menangkapnya sampai kedua pemain itu terjatuh ke tanah. Dan akibatnya wasit memberikan si Benedict sebuah kartu merah. Si Ten Hag yang emosinya sudah tidak bisa terbendung langsung meneriakkan kata-kata yang tidak pantas serta kasar kepada sang pengadil lapangan. Dan sontak wasit yang mendengar itu langsung menghampirinya. Wasit langsung mengeluarkan sebuah kartu dan itu adalah kartu merah untuk si Ten Hag. STS, sosis tahu Sumedang. Salah anjing.
STS adalah istilah yang menggambarkan potensi seseorang yang bisa menjadi bintang terkenal. Itu adalah sesuatu yang harus dimiliki agar bisa disebut sebagai pemain bintang. Dan yang dibutuhkan pertama tentu saja adalah keahlian. Dan kalau disertai dengan gaya permainan yang unik, itu sudah melewati setengah perjalanan. Yang kedua adalah clutch. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seseorang pemain mampu mengatasi tantangan yang sulit atau berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan dan berhasil membalikkan keadaan untuk memenangkan pertandingan. Jika seseorang pemain memiliki itu, maka dia bisa jadi yang terbaik. Yang ketiga adalah memiliki latar belakang unik seperti cerita yang mengharukan serta kemampuan dalam memberikan pengaruh positif kepada masyarakat. Dan yang terakhir yang paling penting adalah sesuatu yang tidak bisa didapatkan melalui kerja keras apapun dan hanya bisa dimiliki saat kau dilahirkan, dan itu adalah ketampanan. Berdasarkan semua syarat itu, Shearer Kane meyakini kalau dirinya memiliki kualitas STS yang mencukupi. Meski dia berkarir di Liga Kelas 5, tapi kemampuannya dalam mencetak gol sudah terbukti dengan mendapatkan penghargaan top skor. Meskipun pada akhirnya dia gagal dipromosikan, tapi dia memiliki kemampuan kelas dengan sukses mencetak gol di pertandingan terakhir babak playoff dan memimpin tim sampai adu penalti. Apalagi dia memiliki nama yang sama dengan dua pemain sepak bola yang mewakili Inggris di masa lalu dan masa kini. Nama yang dikombinasikan dari Alan Shearer dan juga Gary Kane. Lah, Mimin malah ngira kalau yang pakai baju belang-belang itu John Cena lagi pakai baju wasit Triple W. Bahkan gak cukup sampai di situ, si Shearer Kane juga merupakan keturunan bangsawan yang ngebuat dia mendapatkan pusat perhatian. Dan dengan semua itu, dia meyakini setelah liga usai, tawaran dari klub-klub liga papan atas akan berdatangan. Lalu suatu saat nanti, hari di mana aku bisa bermain di klub impianku Blue Moon pasti akan datang. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah klub Bolton lah yang menawarnya untuk bermain di Liga Kelas 3. Si Shearer Kane yang mendengar itu dibuat kaget dengan penawaran yang gak dia harapkan sama sekali. Agennya mengatakan di meeting kali ini pelatih Bolton datang sendirian lalu tiba-tiba mengajukan harga yang gak masuk akal sampai perekrut dari tim lainnya pada pergi. Sambil memegang kepalanya, si Shearer Kane terlihat frustasi karena hal itu tidak sama sekali ada dalam rencana karirnya. Dan begitulah rencanaku dihancurkan oleh klub Bolton itu. Setelah kejadian itu, si Shearer Kane menghabiskan banyak waktu berharganya untuk mengikuti pergerakan Bolton dengan tujuan mencari alasan untuk menolak tawaran mereka. Sampai akhirnya dia mendengarkan siaran radio di mana Majungu menjelek-jelekan MU dan memuji Manchester Blue Moon sebagai penguasa Manchester sebenarnya. Dan dia langsung terkejut ketika mendengarkan owner klub Bolton yang ingin beraliansi dengan Manchester Blue Moon. Setelah mendengarkan itu, dia langsung tertawa terbahak-bahak karena mengira kalau langkah owner klub Bolton itu bertujuan supaya bisa merekrutnya yang merupakan seorang lunarian atau sebutan bagi pendukung Manchester Blue Moon. Blue Moon sudah tidak waras jika mereka sampai mau beraliansi dengan klub dari kelas 3. Kalau seperti ini, apa aku setidaknya pura-pura setuju saja dengan tawaran mereka? Tapi situasinya berjalan tidak seperti yang dia inginkan. Beberapa hari kemudian, Bolton memberi si Kane undangan untuk menonton pertandingan Bolton melawan Manchester New Hellion. Dia sebenarnya tidak ingin datang ke pertandingan Bolton itu, tapi karena lawannya Manchester New Hellion, dia pun ingin menyaksikan musuh bebuyutan tim favoritnya itu bermain. Tapi ketika melihat pertandingan di mana Bolton berhasil menghancurkan Manchester New Hellion, si Shearer pun langsung dibuat terkejut, apalagi ketika melihat si Ten Hag diusir keluar oleh wasit. Di layar monitor, dia juga melihat Pep Guardiola yang tersenyum puas menyaksikan kepergian manajer setan merah itu. Jangan-jangan aliansi Bolton dan Blue Moon itu bukan cuma sekedar candaan. Dan kalau melihat hasil pertandingan hari ini, bisa dikatakan mungkin saja itu benar terjadi. Terlihat Owen Precis yang bersiap melakukan tendangan bebas. Di garis pertahanan terlihat Chung Ah dan juga Sensio Slog yang sudah bersiap menyambut bola. Dengan jarak yang cukup jauh, Owen terlihat melakukan ancang-ancang jauh ke belakang. Meski dia sudah menciptakan satu assist yang ngebuat timnya unggul 1-0, tapi gol itu hanya bisa dilakukan berkat kecepatan Pak Chung Ah. Dan itu adalah gol milik Chung Ah dengan kemampuan unik yang juga dimilikinya.
Dengan penuh tekad, Owen pun bertujuan menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian pada pertandingan hari ini. Dia langsung berlari dengan penuh kekuatan. Sebuah tendangan keras langsung dia lesahkan melewati pagar pemain yang diciptakan oleh MU. Bola itu terus melesat dengan kekuatan yang sangat cepat, bahkan melewati Pak Chung Ah dan juga Log yang ada di sana. Dan setelahnya Pep Guardiola, Sharon Kane, Jungwoo dan juga Hewon langsung dibuat terkejut karena bola itu sukses masuk ke dalam gawang MU. Bahkan saking spektakulernya, komentator menyebut gol itu sebagai gol world class. Tepuk tangan penonton langsung bergemuruh menggetarkan seisi stadion. Bahkan beberapa orang melakukan standing ovation termasuk si Sharon Kane untuk memuji gol indah itu. Jungwoo dan juga Hewon bahkan sampai menggendong Owen dan juga Pak Chung Ah sebagai bentuk penghargaan atas performa apik mereka. Si Marco yang melihat itu langsung dibuat frustasi karena di 5 menit waktu yang tersisa kini mereka harus tertinggal 2 gol bahkan kehilangan 1 pemain. Pada akhirnya pertandingan itu pun berakhir dengan kemenangan Bolton dengan skor 2-0. Terlihat si Victor Johnson yang kecapean di pertandingan pertamanya. Tapi tiba-tiba sang kapten langsung mengangkat tangannya dan tepuk tangan para Wanderer pun langsung bergemuruh meneriakan nama si Victor Johnson. Sementara para pemain MU keluar lapangan dengan menundukkan kepala. Sambil merangkul si Carmacho, si Marco menanamkan klub Bolton dalam pikirannya dan berjanji akan membalas kekalahan itu di waktu yang akan datang. Dalam sesi wawancara setelah pertandingan selesai, seorang jurnalis mempertanyakan tentang strategi Majungu yang melibatkan Wanderer Junior untuk menyampaikan taktik dengan menggunakan panel kartu. Jungwoo yang mendengar itu langsung memuji si wartawan karena berhasil menyadarinya. Berhubung ini adalah pertandingan musim bebas, kami ingin sekali-kali mencoba untuk meminta bantuan dari para supporter. Dan kami juga ingin memberikan kenangan berharga untuk para Wanderer kecil yang mencintai Bolton. Wartawan lainnya kemudian mempertanyakan tentang strategi sepak bola tidur khas Asia yang lagi-lagi Majungu gunakan bahkan setelah mendapatkan kritikan setelah melawan Wigan sebelumnya. Si wartawan bahkan menuduh Majungu miskin taktik karena terus melakukan strategi yang sama. Tapi mendengar itu Jungwoo malah terlihat tersenyum. Bukankah pihak MU yang lebih dulu melakukan permainan tidak sportif dengan mencederai Dominic? Tapi kenapa Anda mengatakan seperti kami yang melakukan kesalahan? Lebih lanjut, Jungwoo mengakui demi meraih kemenangan mereka harus bisa membedakan mana yang boleh dan juga tidak boleh. Tapi menurutnya tindakan yang sampai mencederai pemain di pertandingan persahabatan itu sama sekali tidak bisa dibiarkan. Dan dengan muka meledeknya yang sangat ngeselin, Jungwoo mengatakan bahkan setelah melakukan banyak kekacauan, MU tidak bisa mencetak 1 gol pun. Kalau aku jadi si Ten Hag, pasti aku sudah pensiun karena malu setengah mati. Dan hasil wawancara itu pun langsung dipublish di hari yang sama lengkap dengan ekspresi meledek Jungwoo yang ngeselin. Dan jelas komentar jahat dari para Devil langsung bermunculan menyerang owner klub Bolton itu. Tapi Jungwoo yang melihatnya malah tersenyum puas seolah sedang membaca cerita lucu. Di tempat lain, si Sharon Kane terlihat terkejut melihat artikel tentang klub Bolton yang kini resmi beraliansi dengan Manchester Blue Moon. Di sana juga ada agennya yang memberitahu kalau klub DBS yang kali ini dipromosikan ke Liga EPL Challenger menawarkan biaya transfer sebesar 400.000 won. Jumlah yang sama yang diberikan Bolton. Meskipun mereka menawarkan 400.000 atau bahkan 500.000, saya tidak peduli. Karena tempat yang layak untuk bintang sepertiku ini adalah di Bolton. Dan 3 hari kemudian akhirnya Bolton memperkenalkan Sharon Kane sebagai rekrutan baru mereka. Komentar dari para Wanderer langsung bermunculan di situs website Bolton. Ada yang menyayangkan karena harga pemain baru itu terlalu mahal mengingat Sharon Kane adalah pemain dari Liga Kelas 5. Tapi ada juga yang mewajarkannya karena setelah melakukan riset, Sharon Kane adalah pemain yang lumayan bagus. Bahkan klub Plymouth yang baru dipromosikan ke Liga Kelas 2 juga menginginkannya. Jungwoo yang melihat komentar beragam itu terlihat santai tanpa banyak pikiran. Tiba-tiba Hewon memasuki ruangan Jungwoo dan membawa Sharon Kane bersamanya. Dengan percaya diri, dia mengatakan siap apapun yang ownernya itu akan perintahkan. Setelah memperhatikan pemain barunya itu dengan seksama, Jungwoo kemudian memanggil Wilma yang merupakan kepala tim marketing. Dan ketika Wilma menyuruh Jungwoo untuk bersiap, seketika dia pun langsung menggunakan kacamata kuacinya dan langsung menyapa para viewers dalam live streaming channelnya.
Dalam siaran live streaming itu, Jungwoo akan melakukan uji coba pada pemain barunya. Tes pertama yaitu kekuatan tendangan. Meski si Ken terlihat agak shock dengan situasi itu, tapi dia yang merasa dirinya bintang mewajarkan akan hal itu. Supaya kontennya menarik, Jungwoo menyuruh si Ken untuk melakukan tendangan minimalnya dengan kecepatan 100 km per jam. Dengan kepercayaan dirinya yang selangit, si Ken pun menyanggupi hal itu. Sebuah ancang-ancang langsung dilakukan dan bola pun langsung menembus gawang dengan kecepatan 138 km per jam. Di saat si Ken terlihat kesakitan akibat tendangannya itu, Jungwoo terlihat kegirangan karena meyakini kontennya kali ini akan viral. Begitupun dengan para staf yang juga ikut kegirangan membayangkan bonus besar yang akan mereka dapatkan. Tes selanjutnya adalah ketahanan tubuh. Kali ini si Ken harus berhadapan dengan slow bulky. Meski umur mereka sama, tapi fisik mereka terlihat sangat berbeda. Secara postur si Ken jelas kalah, tapi dalam kontrol bola dan keseimbangan dia jauh lebih unggul. Dan tes kedua itu pun bisa dia lalui dengan mudah. Tapi itu bukan tes terakhir, karena selanjutnya dia harus melakukan tes dribbling, tes tendangan bebas, tes menari, bahkan tes menyanyi. Dan sampai akhirnya tes terakhir yaitu tes wawancara. Si Ken terlihat stres dengan semua tes aneh yang telah dia jalani. Apalagi kali ini di tes wawancara dia harus terpaksa memakai riasan di wajahnya. Hewon yang memake upnya dengan skill yang dia miliki langsung kena marah Jungwoo karena hasilnya malah terlihat aneh. Pertikaian kedua sahabat itu pun disaksikan oleh Emma dan juga Ken. Emma yang terlihat peduli kepada pemain barunya itu memberinya minum sembari menyemangatinya. Tapi lagi-lagi si Ken yang menganggap kalau dirinya calon bintang besar mewajarkan hal itu. Dan Jungwoo juga memuji mentalnya itu yang tidak kenal menyerah meski kecapean syuting YouTube bahkan sebelum latihan. Jungwoo juga menambahkan kalau hal itu juga bagian dari latihan. Karena sebagai calon bintang besar yang dibutuhkan bukan hanya ahli di pertandingan, tapi harus ahli di bidang marketing dan juga branding. Untuk itu kau harus mengemas diri dengan baik dan menunjukkan kepada dunia. Karena aku akan membuatmu menjadi pemain bintang terbaik di Manchester. Percayalah dan ikuti saja YouTuber Silver Play Bottom ini. Seolah bisa membaca pikirannya, si Ken terlihat terkejut dengan perencanaan Jungwoo itu. Dia juga berpikir apa jangan-jangan ownernya itu sudah memikirkan langkah selanjutnya setelah berhasil beraliansi dengan Blue Moon. Tentu saja aku siap melakukannya. Setelahnya, Jungwoo terlihat berdiskusi dengan Emma Charlotte tentang sponsor yang akan mendukung mereka. Sejauh ini ada 5 perusahaan yang menawarkan diri sebagai sponsor utama di bagian utama seragam. Jungwoo yang mata duitan kemudian bertanya sponsor mana yang menawarkan uang paling besar. Dan saat Jungwoo melihatnya, di sana ada logo dari restoran ayam goreng Korea. Dengan pikiran bisnisnya, Jungwoo langsung berpikir, jika memberi makan orang Inggris yang terkenal dengan selera makanannya yang tidak enak dengan ayam goreng Korea yang lezat, maka itu akan mendatangkan keuntungan. Apalagi kalau Chung Ah dan Ken menjadi modelnya, itu akan menjadi sangat sempurna. Apalagi kalau mereka sampai membuka toko di dalam stadion. Mencium bau-bau duit yang sangat besar, Jungwoo pun langsung memutuskan untuk mendatangani kontrak dengan restoran ayam Korea. Singkat cerita, Tal Dong-reong pun kini resmi menjadi sponsor klub Bolton. Pak Chung Ah, Ken dan juga Jungwoo menjadi bintang iklan untuk mempromosikan ayam goreng Korea itu. Finansial Bolton yang membaik setelah menerima uang kontrak iklan langsung mendatangkan pemain tipe fullback Liga EPL Challenger yaitu Martin Pedersen. Dengan 150.000 pound yang kita keluarkan, dia akan menjadi kartu yang bagus. Tapi sepertinya si Pedersen merasa kurang nyaman dengan logo sponsor yang ada di jersey klub barunya itu. Bahkan kalau seandainya dia tahu lebih awal, dia bakalan mikir 2 kali buat pindah ke Bolton. Di saat semua orang terlihat happy dengan kondisi klub yang semakin membaik, Sensei Oslog terlihat murung sendirian. Di pertandingan melawan MU sebelumnya, Pak Chung Ah dan juga Won mendapatkan skor yang tinggi atas performa gemilang mereka.
Sensei Oslog yang hanya mendapatkan skor 6,8 merasa kalau dirinya tidak bisa memberikan banyak kontribusi pada pertandingan penting. Apalagi yang viral darinya saat pertandingan sebelumnya adalah aksi drama air mata yang terlihat lebay dan juga gaya berlarinya yang seperti anak jerapah. Ditambah lagi banyak meme yang keluar, bahkan video di masa lalunya tersebar dan tiba-tiba jadi meme striker dengan gaya jerapah. Tapi dengan penuh tekad, si Log kemudian bangkit dan berjanji akan menunjukkan kualitas dia yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, pertandingan persahabatan pun kembali digelar. Dan kali ini Bolton akan menghadapi tim dari EVL kelas 2, yaitu Stockport Madhatter. Bola terlihat bersarang di jala gawang dan ternyata itu adalah gol ketiga yang diciptakan Sensei Oslog pada pertandingan hari ini. Melihat sorotan tertuju pada Sensei Oslog, si Ken pun merasa tersaingi padahal dia juga telah mencetak 1 gol pada debut pertamanya itu. Apalagi sebelumnya si Log hanya terkenal dengan lawakan tubuhnya. Dan di pertandingan persahabatan berikutnya melawan Seoul Polsak dari tim EPL kelas 2, Ken berhasil mencetak hat-trick pertamanya. Persaingan antara dirinya dan juga Log pun semakin memanas. Log terlihat sangat panas melihat rekan setimnya itu yang tidak mau kalah dalam mencetak gol. Sementara pelatih lawan terlihat sangat sedih dengan timnya yang malah dijadikan bulan-bulanan atas persaingan kedua striker Bolton itu. Area kantor direksi di dalam Stadion City Hyde Campus. Terlihat Carson berdiri di sana menyambut kedatangan Ma Jung-woo. Carson akan memperkenalkan Jung-woo pada pemain cadangan Blue Moon yang akan mereka sewakan. Tapi dia juga mengatakan kalau pemain itu beberapa kali menolak disewakan dan lebih memilih tinggal di bangku cadangan. Jung-woo terlihat gak sabar untuk melihat sosok orang yang akan mereka kenalkan. Jung-woo berharap kalau pemain itu adalah Almer atau Josh Adam atau bahkan Kian Brekin. Tapi mengharapkan nama yang terakhir itu agak berlebihan. Dan tiba-tiba si Carson pun kembali datang dan membawa seseorang yang mana itu adalah Kian Brekin, gelandang cadangan Manchester Blue Moon. Melihat itu, Jung-woo sontak langsung antusias sembari menjabat kedua tangan si Brekin. Si Carson yang beranjak keluar langsung menelepon Pep Guardiola dan memberitahu situasinya. Dia menanyakan alternatif lain jika si Brekin kembali menolak tawaran pinjaman itu. Tapi dengan sangat percaya diri, si Pep mengatakan kalau pemainnya itu tidak akan menolak tawaran Bolton. Itu dikarenakan sifat serakahnya yang bahkan meski duduk di bangku cadangan, dia selalu mencoba membuktikan diri dengan bertahan sampai akhir. Tapi Pep mengetahui kalau sifat serakah Ma Jung-woo jauh lebih besar dari pemainnya itu. Bahkan dia adalah orang yang paling serakah yang pernah dia temui. Karena itu dia pasti tahu cara menangani orang yang serakah. Secara bertahap dia pasti bisa menyentuh keinginan si Kian yang terdalam. Mendengar bosnya yang berkata seperti itu, si Carson terlihat penasaran dengan percakapan Ma Jung-woo dan juga si Brekin. Waktu menunjukkan sore hari. Dan si Brekin yang keluar dari ruangan itu langsung memasang ekspresi bahagia, bahkan kantung matanya pun terlihat tersenyum. Melihat negosiasi itu berhasil dan si Brekin yang terlihat bahagia, si Carson pun semakin penasaran dengan apa yang telah Ma Jung-woo perbuat. Jung-woo kemudian meminta untuk bertemu dengan satu pemain lainnya. Nama itu direkomendasikan si Brekin setelah mendengar penjelasan Ma Jung-woo tentang tipe pemain yang dia inginkan. Frank Gerald, aku ingin bertemu dengan orang ini. Setelah percakapan itu, terlihat Jung-woo yang sudah kembali berada di ruangannya bersama Haewon yang terlihat bahagia karena mereka berhasil mendapatkan Kian Brekin, yang merupakan pemain yang membuka peluang untuk masuk ke tim nasional Inggris di usianya yang masih muda. Selain itu, mereka juga mendapatkan Frank Gerald, seorang gelandang bertahan dengan tipe klasik. Meskipun secara fisik dia kecil, tapi dia bisa berlari dengan sangat cepat. Dengan menggunakannya sebagai gelandang bertahan bersama Dignity, Jung-woo meyakini kestabilan taktik yang akan digunakan bisa meningkat secara signifikan. Tapi waktu yang tersisa hanya 15 hari sebelum pertandingan pembuka dimulai.
Begitu pemain sewaan itu tiba, mereka sudah harus berlatih dengan sangat keras menyesuaikan diri dengan pemain Bolton lainnya. Hewon kemudian membicarakan lawan pertama mereka dalam acara pembukaan nanti. Meski sebagian besar pemain klub itu mengalami perombakan karena terdegradasi, tapi justru itu taktik mereka jadi sulit untuk diprediksi. Jungwoo yang sudah menganalisa permainan calon lawannya itu dengan santainya mengatakan kalau taktik yang akan manajer mereka gunakan nanti adalah taktik MAD miliknya. Tapi meski begitu, dia meyakini kalau orang itu tidak akan menggunakannya secara terbuka seperti yang dilakukan si Eric Lai, manajer dari Blackpool. Mereka bukan tim yang mudah, tapi tentu saja aku tidak akan kalah dengan orang yang menggunakan taktikku sebagai panduannya. Dan lawan mereka selanjutnya adalah tim yang dulunya pernah melahirkan para pemain Liga Premier dari Korea Selatan. Dan lawan mereka selanjutnya itu adalah Reading Royal. Dalam acara konferensi pers satu hari sebelum pertandingan dimulai, Ruben Celestial yang merupakan manajer Reading Royal ditanya pendapatnya tentang klub Bolton yang akan menjadi lawan mereka di ronde pertama. Si Celestial mengatakan kalau Bolton adalah klub yang sangat beruntung karena memenangkan pertandingan dengan bermodalkan sepak bola tiduran. Di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, Jungwoo juga melontarkan pisau warnya dengan mengatakan kalau Reading yang terdegradasi adalah tim yang sudah tidak utuh lagi. Ketika si Celestial menghina para pemain Bolton dengan mengatakan kalau mereka hanyalah pemain dari liga kelas bawah, Jungwoo membalasnya dengan mengatakan kalau striker Reading terkenal dengan permainannya yang licik. Pisau war itu terus berlanjut sampai akhirnya pertandingan pembuka pun resmi dimulai di kandang Reading Royal. Ketika si Celestial melihat formasi Bolton, dia dibuat heran karena di sana ada dua striker Bolton yang ditempatkan berjauhan seperti pemain sayap. Dan lagi di sana ada dua gelandang penyerang yang ditempatkan secara vertikal. Dengan itu si Celestial meyakini kalau Owen yang tidak memiliki mobilitas akan jadi tidak berguna. Dia juga mengakui kalau si Shearer Ken adalah striker yang berbahaya. Tapi kalau dia diposisikan sebagai pemain sayap, keberadaannya tidak akan terlalu mengancam. Tapi meskipun itu terlihat jauh lebih mudah, si Celestial justru semakin curiga dengan taktik si Little Ma yang sebenarnya dia juga mengakui kalau orang itu adalah ahli taktik yang sangat luar biasa. Di dalam lapangan, Ken yang tidak bisa bertahan dari tekanan pemain lawan langsung kehilangan bola. Sebuah umpan jauh ke depan langsung diberikan oleh pemain bertahan Reading Royal. Carroll yang melompat berhasil menyundul bola itu dan memberikannya kepada XCB Sherman. Dan satu tembakan darinya langsung ngebuat Reading Royal memimpin pertandingan 1-0 untuk keunggulan tuan rumah. Menyadari kalau gol itu adalah kesalahannya yang kehilangan bola, si Ken pun terlihat kesal dan menerobos sendirian ke arah pertahanan lawan. Tapi dua pemain lawan yang menghadangnya kembali berhasil mencuri bola itu. Saat Hewon berpendapat untuk memindahkannya ke posisi tengah, Jungwoo menyuruhnya untuk sedikit sabar. Karena jika itu dilakukan terburu-buru, maka itu hanya akan membuat si Ken kehilangan kepercayaan diri dan jika itu terjadi, maka mereka akan selesai. Jungwoo sengaja mengubah taktik dengan memposisikan si Ken sebagai pemain sayap. Tapi melihat lawan yang tidak lengah dan bahkan melakukan penjagaan menggunakan dua pemain, Jungwoo pun memuji langkah lawannya itu. Dan dengan tidak adanya Dominic Seal sebagai penjaga bola atas, si Carroll berhasil memanfaatkan kekosongan itu sampai akhirnya mereka pun harus kebobolan. Selama ini Bolton terbiasa menggunakan taktik kombinasi pemain besar dan kecil sebagai pusat penyerangan. Tapi dikarenakan Dominic cedera dan membuat pertahanan di udara mereka melemah, maka tidak ada cara lain selain menyesuaikan pusat penyerangan. Ruben Celestial, ternyata kau lebih baik daripada si tukang contek dari Blackpool itu. Sebuah umpan jauh kembali dilakukan oleh bek lawan. Carroll lagi-lagi dengan posturnya yang tinggi melompat di udara dan dengan sundulannya dia kembali melakukan passing. Sebuah tembakan langsung melesat ke arah gawang Bolton dan gol pun kembali tercipta. 2-0 untuk keunggulan Reading Royal. Di sisi lapangan, Jungwoo yang terdiam melihat si Savage yang baru saja mencetak gol melirik ke arahnya. Pemain itu kemudian memberikan gestur meledek seolah mengatakan kalau pertandingan ini telah selesai. Dan usut punya usut, ternyata si Armor Savage itu adalah mantan pemain JMU. Dia melakukan gestur seperti tadi itu untuk membalas kekalahan mantan timnya sebelumnya.
Mumpung lagi menang, puas-puasin saja dulu meledek kami. Karena kesempatanmu buat sosokan itu cuman sekarang. Lagi-lagi di dalam lapangan, si Ken terlihat kesal karena kesalahan yang dia buat di debut pertamanya itu. Dia kemudian melirik ke arah pelatihnya untuk mencari solusi permasalahannya saat ini. Dan tiba-tiba Jungwoo memberikan sebuah isyarat dengan tangannya. Melihat itu, para pemain Bolton langsung memasang mode serius tak terkecuali si Ken yang menunggu momen itu dari tadi. Begitu kick off kembali dimulai dan bola diberikan pada Owen, tiba-tiba secara bersamaan 5 pemain Bolton langsung berlari menyerang dipimpin Breakin yang mendribble bola dengan sangat elegan. Si Ruben yang melihat itu langsung dibuat shock. Dengan keahliannya, si Breakin menggocek 2 pemain lawan sekaligus dan terus maju menuju gawang Reading. Dikarenakan Owen dan Breakin yang melakukan pertukaran posisi secara tiba-tiba, itu menjadikan pemain yang menjaga mereka menjadi tidak cocok. Dengan tergesa-gesa, si Ruben pun mencoba mengatur pemainnya kembali untuk menjaga pemain Bolton sesuai taktik awal. Jungwoo yang menyadari keterlambatan si Ruben cuman tersenyum puas. Meskipun kita terlambat, lagian penilaian Pak Chung-ah dalam menyerang itu sangat buruk. Asal kita bisa mengatasi si Ken, pasti kita bisa bertahan. Di dalam lapangan, Kian Breakin yang sedari tadi mendribble bola terlihat melakukan ancang-ancang. Melihat si Ken ada di sana, si Breakin pun tanpa ragu melakukan passing. Tapi si Ken langsung mendapatkan pengawalan yang sangat ketat dari pemain Reading. Dengan postur yang lebih kecil, Ken terlihat kesulitan untuk meloloskan diri dari bek lawan itu. Tapi dengan keseimbangannya yang luar biasa dari celah sekecil itu pun dia langsung melakukan tendangan. Boom, bola itu pun masuk ke dalam gawang lawan, yang bahkan ngebuat kiper cuman bisa terdiam. Si Ruben yang melihat gol itu sampai menggigit jarinya karena mulai ketakutan. Sampai saat ini dia berpikir kalau dia lebih baik dalam pertarungan taktik. Asal jangan sampai lengah lebih dari ini, dia meyakini kalau timnya akan memenangkan pertandingan. Aku kasih nilai baik untuk penilaian dan fokusnya. Siswa Celestial, tapi sepertinya kemampuannya dalam menilai siapa yang dia lawan masih sangat lemah. Kalau kau ingin jadi murid kesayangan MAD lagi, kau harus berusaha lebih keras. Ayo lebih fokus dan lebih serius lagi. Karena jam pelajaran kedua akan dimulai dari sekarang. Flashback di mana Jungwoo memberitahu pemainnya tentang perubahan formasi melalui tanda dari tangannya. Dia menyuruh sang kapten yaitu Dignity untuk selalu mengecek tanda darinya setiap kali terjadi dead ball dan memberitahu ke rekan yang lain. Juga saat kick off terjadinya gol, Jungwoo menyuruh semuanya untuk mengecek tanda. Lebih lanjut, Jungwoo memberitahu Chung-ah, Owen, dan Ken kalau di strateginya kali ini mereka akan bermain dengan formasi persegi. Dan kali ini tidak akan ada striker karena Ken akan bermain sebagai sayap. Ken yang mendengar itu mengaku kalau dirinya bisa bermain di mana saja, tapi yang lebih cocok buatnya adalah di tengah. Owen juga mempertanyakan keputusan pelatihnya itu yang mengosongkan area tengah penyerangan. Tapi dengan analisanya, Jungwoo mengatakan meski pelatih lawan dalam konferensi pers tidak menunjukkan rasa takut, tapi sebenarnya si Celestial itu merasa terancam dengan keberadaan si Ken. Kalau dari awal si Ken bermain sebagai satu-satunya striker, bek tengah bahkan 3-4 bek lainnya akan terus menempelnya. Tapi kalau kita berpura-pura mengubah posisimu sebagai sayap, maka penjagaanmu akan dibatalkan. Dan ketika sudah terbiasa dengan tempo pertandingan yang sedikit menekan, maka Jungwoo menginstruksikan mereka untuk mulai mengubah formasi sepenuhnya. Owen dan Kian akan bergantian bergerak ke tengah. Dengan begitu, penjagaan, pertahanan zona dan lainnya akan menjadi kacau dan pemain bertahan lawan tidak akan sadar. Jungwoo juga mengingatkan kalau sebelum perubahan formasi atau sesudahnya bisa saja mereka akan banyak kebobolan. Karena di pertandingan kali ini bukan hanya mempersaingkan 1 atau 2 gol. Jungwoo menyuruh pemainnya untuk bersaing satu sama lain secara sehat dan memperebutkan pemeran utama di pertandingan kali ini. Kembali ke dalam lapangan di mana setelah mencetak gol, Ken langsung mengambil bola itu. Dan benar saja ketika si Ken mengubah posisinya, si Ruben langsung berencana menempelkan 2 penjaga sekaligus untuk menekannya. Dia sangat yakin kalau formasi Bolton itu hanya taktik yang direncanakan dengan terburu-buru untuk mendapatkan gol balasan. Dan lagi si Celestial menyoroti ruang kosong yang ada di belakang, yang dimanfaatkan para pemain Reading untuk terus melakukan serangan sampai akhirnya
si Carol yang mendapatkan peluang di depan gawang sukses memasukkan bola itu ke dalam gawang. 3-1 untuk keunggulan Reading Royal. Kalian pasti menggila setelah melihat ruang kosong di belakang yang melompong itu. Masuk saja sepuas kalian karena itu adalah red carpet yang sengaja aku gelar untuk kalian. Begitu kick off dimulai, para pemain Bolton kembali berlari berhamburan ke depan. Owen langsung memberikan umpan pada Pedersen dan dari sisi sebelah kiri fullback itu langsung berlari menggiring bola. Ketika para pemain Bolton sudah berkumpul di dalam kotak penalti, si Pedersen melakukan umpan ke belakang yang mana di sana sudah ada Dignity. Dengan posisi kosong tanpa adanya penjagaan, Dignity langsung melakukan ancang-ancang. Sebuah tembakan langsung melesat ke arah gawang seperti peluru. Dan gol pun akhirnya tercipta mengubah skor sementara menjadi 3-2. Kick off kembali dimulai dari kaki para pemain Reading. Di sana terlihat Pak Chung Ah dalam mode siap tempurnya. Dan begitu bola mulai digelindingkan, Pak Chung Ah langsung berlari dan sukses merebut bola. Dengan kecepatannya, Chung Ah sukses melewati 3 pemain sekaligus. Begitu memasuki area kotak penalti, dia langsung melakukan tendangan. Dan gol pun kembali tercipta yang membuat Bolton menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Di pinggir lapangan, Hewon yang melihat timnya bisa mengejar ketertinggalan akhirnya bisa bernapas lega. Tapi dengan gol yang terlalu banyak itu, dia merasa khawatir karena sebenarnya pemain bertahan yang saat ini ada di dalam lapangan cuman Quick dan juga Dennis. Sementara yang lainnya adalah fullback. Tapi dengan santainya Jung mengatakan kalau semua itu masih sesuai prediksinya. Dengan terciptanya 2 gol barusan, Jung menilai kalau Reading tidak akan seenaknya memajukan garis penyerangan. Karena kalau 2 striker mereka lagi di depan, mereka gak bisa kembali dengan cepat saat terjadi serangan balik. Dan dengan keempat back yang semuanya cepat, serangan balik cepat itu bisa dilakukan Bolton dengan sangat mudah. Jungwoo menjadi sangat penasaran dengan respon si Celestial melihat pertandingan hari ini. Dan untuk menyiapkan taktik lainnya, si Celestial pun meminta para pemainnya untuk mengulur waktu sampai babak pertama berakhir. Bahkan kalau perlu tinggal buang saja bola agar bisa melakukan set piece. Exhibi Sherman yang melakukan tembakan jauh berhasil dihadang Dennis dan hanya menghasilkan tendangan pojok. Para pemain Reading terlihat berdatangan menuju kotak penalti untuk menyambut sepak pojok itu. Dengan tinggi rata-rata 180 cm, jelas mereka akan memanfaatkan itu untuk mencetak gol. Tapi Jungwoo terlihat sedikit kecewa dengan strategi si Celestial itu yang dinilainya terlalu ceroboh. Karena jika itu gagal, maka Bolton dengan Pak Chung Ah-nya bisa saja melakukan serangan balasan. Ketika tendangan pojok dilakukan, para pemain Reading melakukan pergerakan secara bersamaan. Jungwoo yang kaget langsung melihat ke arah pojok kiri. Dan ternyata di sana berkumpul para pemain Reading mengelilingi bola untuk mengulur waktu sampai babak pertama selesai. Saking malunya melakukan itu, para pemain Reading bahkan sampai memalingkan wajah mereka dari para supporternya. Meskipun itu jelas memalukan, tapi si Celestial yang tidak punya cara lain terpaksa melakukannya. Terlihat Jungwoo yang tertawa terbahak-bahak, begitu juga dengan Hewon yang menyaksikan serial komedi sport yang ditunjukkan oleh Reading Royal. Jungwoo kemudian memuji tekad pengikutnya itu yang tak segan melakukan cara apapun demi mencapai tujuannya. Dia menjadi penasaran dengan apa yang akan dilakukannya di babak kedua nanti. Babak pertama pun berakhir dan terlihat seorang analis taktik di dalam locker room Reading Royal. Padahal taktik yang kita gunakan kali ini adalah taktik yang paling dewa dari kumpulan taktik MAD yang sudah saya sesuaikan dengan pola permainan tim lawan. Bisa-bisanya hal seperti ini bisa dihancurkan. Dan ternyata di balik strategi Reading Royal yang dipuji maju, ada seseorang yang bernama Ryan NP, sang pengikut setia sebenarnya dari MAD. Dia yang terlihat familiar dengan strategi Bolton langsung mengeceknya di kumpulan strategi MAD. Itu adalah taktik yang berdasarkan permainan rugby Amerika, di mana semua pemain maju secara bersamaan mengandalkan operan jauh. Taktik ini taktik yang sangat rumit, bahkan aku saja tidak berani menggunakannya. Tapi tak bisa dipercaya kalau Bolton bisa menerapkan taktik tuan MAD sebaik ini. Little Ma, jangan-jangan orang itu. Dan bersambung. Jika kalian suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Duh, geludug